Ikuti dari rumah Haul ke-49 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, inisiator, pendiri dan penggerak NU, pencipta lagu Ya Ahlal Waton dan pahlawan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Mbah Wahab banyak sudah ceritakan, tapi yang saya tahu, saya tidak akan mengulang yang sudah disampaikan. Mbah Wahab ada inspirator yang mempunyai gagasan membentuk jamaah. Matur ada Hadratus Syekh Mbah Hashim Ari, Mbah Hashim jawabnya nanti dulu sabar. Maka Mbah Wahab kemudian sambil menunggu izin dari Mbah Hashim membentuk Nahdlatul Tujar, Taswir Afkar, Syubanul Waton, ringkas saja. Kemudian Mbah Wahab menjadi utusan Komite Hijaz ketika Wahabi menang, Raja Abdul Aziz Al Saud membongkar situs-situs sejarah Taif, kuburannya Ibnu Abbas bongkar, Mekah, Ma'la rata dengan tanah, termasuk makomnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Abdullah bin Zubair, Asma binti Abu Bakar, dan para ulama yang lain, para sahabat yang lain, ulama yang lain. Kemudian rumahnya Maulid Rasulullah, rumah di mana Rasulullah dilahirkan, dijadikan WC. Rumahnya Sayyidina Ali dijadikan kandang khimar. Rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam yang pernah dijadikan tempat penggemblengan pengkaderan as-sabiqil awalin bongkar. Rumahnya Siti Khadijah yang Nabi Muhammad setelah menjadi zaujain, dari pasangan suami istri, pindah di situ selama bertahun-tahun, selama sekian tahun, dimasukkan ke pasar. Kemudian Babu Bani Syaibah, gapura di depan Multazam, yang dulu ketika keluarga Quraisy hampir perang saudara, berebut siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad setelah diperbaiki, dikembalikan ke tempatnya, berebut, maka mereka sepakat kita serahkan vonis keputusannya kepada siapa yang masuk ke sini melalui Babu Bani Syaibah. Yang masuk Nabi Muhammad, belum jadi Nabi belum. Nabi Muhammad masuk ke situ, masuk Babu Bani Syaibah. Abu Jahal mengatakan, hadzal amin. Ini yang akan mengambil keputusan. Dan ini remaja yang bisa dipercaya. Kemudian Nabi menggelar hutrohnya, masing-masing Nabi meletakkan Hajar Aswad di atas hutrohnya, sorban diangkat bersama-sama seluruh keluarga besar Quraisy, dan Nabi yang meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Walhasil tempat-tempat bersejarah dibabat habis oleh gerakan Wahabi. Makom Syafi'i, makom yang dulu tempat ngajarnya Imam Syafi'i di Masjid Haram, rata dengan tanah, dan lain-lain. Setelah itu kemudian ke Madinah, Baqi', 20.000 sahabat rata dengan tanah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Hasan, dan yang lain-lain, Siti Aisyah dan sebagainya, rata dengan tanah. Zaujati Rasul, kita nggak tahu mana itu. Sekarang pun rata dengan tanah. Nah, sudah selesai bongkar kuburan Baqi', tinggal sisa makom Hadrati Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, yang ada di kamarnya Rasulullah, hujrahnya Rasulullah di pojok masjid itu, akan dibongkar. Maka Hadratus Syekh Almarhum Mahfurullah Ra'isul Akbar Ya Haji Hashim Asy'ari membentuk Komite Hijaz. Diutuslah Yai Wahab, Haji Hasan Gipo, Syekh Ghanaim Al-Misri, orang Mesir yang tinggal di Surabaya, dan Kiai Zainul Arifin, pahlawan nasional yang dari Baros itu.
berangkat ke Jeddah membahas surat Mbah Hashim Asy'ari. Pertama menyampaikan selamat atas keberhasilan Raja Abdul Aziz membangun Mamlakah Arabiyah Saudiyah, Kingdom of Saudi Arabia. Yang kedua, memohon agar imam dan khotib di Masjidil Haramain digilir rotasi. Misalkan seminggu mazhab Hanafi, minggu kedua mazhab Maliki, minggu ketiga mazhab Syafi'i, minggu keempat mazhab Hambali. Yang ketiga, agar duyufir rahman minal hujjat wal mu'tamirin diberi kebebasan mengamalkan ibadahnya sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Yang terakhir, mohon dengan sangat atas nama umat Islam Jawi, umat Islam Nusantara, memohon agar maqam hadrati Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Umar tidak dibongkar. Itu suratnya Mbah Hashim Asy'ari yang dibawa oleh Mbah Wahab Komitah Hijaz. Semua permintaan ditolak kecuali satu, yaitu tidak dibongkarnya maqam hadrati Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Imam digilir, tolak. Memberi kebebasan kepada jamaah hujjaj wal mu'tamirin melaksanakan ibadah selama di Mekah dan Madinah sesuai dengan mazhabnya masing-masing, tolak. Jadi yang dikabulkan cuma tidak dibongkarnya maqam hadrat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Itulah jasa besar, andil besar, cikal bakal Nahdlatul Ulama yang waktu itu namanya Komitah Hijaz, yang diperankan oleh Mbah Wahab dan di atas perintah Mbah Hashim Asy'ari. Jasa yang luar biasa. Hakikatnya Allah yang menjaga maqam Rasulullah, tapi syariatnya zahiran wa syariatan bifadli harakah Komitah Hijaz yang dibawa oleh Mbah Wahab Hasbullah. Itu luar biasa, itu jasa luar biasa. Ditulis apa enggak terserah dalam sejarah. Allah nulis itu, malaikat nulis. Bu Khafifah mau sejarah ngakuin apa enggak penting. Yang penting syahadah dari malaikat, insya Allah tertulis itu semuanya. Nah, pulang dari sana barulah Mbah Hashim Asy'ari merestui, mendeklarasikan berinya Jemaat Nahdlatul Ulama tanggal 16 Rajab tahun 1344 apa ya? 31 Januari 1926. Setelah berdiri NU Nahdlatul Ulama, bawa pula sebagai motornya. Bawa sebagai motor yang keliling seluruh daerah sampai ke Sumatera Selatan. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, Kiai asli Semarang, tapi tinggal di Sumatera. Bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji waktu zaman Pak Agil Munawar itu anaknya itu. Itu NU pertama. Kemudian ke Banten Menes. Menes itu, Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai sekarang pun kalau saya ke sana males. Walaupun sudah aspal sih, tapi capek lah muter-muter jalannya ke Menes itu sampai sekarang. Apalagi waktu itu tahun 28 tahun 29 kayak apa itu Mbah Wahab sampai ke sana. Kemudian diterima oleh Presiden Abdurrahman namanya. Presiden itu kakek ibunya Hafidh Utsman. Pak Hafidh Utsman dulu salah satu ketua PBNU. Istrinya itu, istrinya Bu Hafidh Utsman, cucunya Presiden Ki Abdurrahman dari Pandeglang Menes. Kemudian ke Betawi, ketemu dengan seorang namanya Guru Marzuki Cipinang Muara, cucunya masih ada sampai sekarang. Berangkat lagi atau muter lagi ke Majalengka, jumpa dengan Kiai Abdul Halim Limundik, bapaknya Ketua Pergunu, bapaknya Pak Asep Saifuddin Mojokerto itu, Pacet itu bapaknya itu, temannya Mbah Wahab waktu di Mekah. Kemudian ke Cirebon, jumpa Kiai Abbas, Kiai Syaikhul Al-Jainangun, Kiai Babakan Ciwaringin, bahkan katanya jumpa dengan buyut saya, Kiai Said namanya dari Gedongan. Kemudian Kiai Said merintah cucunya namanya Kiai Maksum, kakaknya ayah saya, Kiai Maksum, agar masuk ke jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Kemudian ke Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Timur, ada temannya Mbah Wahab di sana, Maulana Zainuddin. 1 bulan Mbah Wahab di sana, melobi temannya agar mau bergabung, bersedia bergabung ke Nahdlatul Ulama, tapi akhirnya gagal, nggak mau.
Nggak mau. Sana murid saya saja, namanya Guru Faisal namanya, di Lombok Tengah. Kalau saya mau bikin sendiri namanya Nahdlatul Wathon, kata Maulana Zainuddin. Teman sahabat sebenarnya. Akhirnya NU pertama di Lombok adalah di Peraya Lombok Tengah, namanya Guru Faisal. Itulah bahwa Hasbullah muter-muter, dan catat, dengan uang sendiri, nggak bikin proposal, muter-muter. NU sekarang nggak bisa jalan tuh kalau nggak pakai proposal. Dengan dana sendiri, tanpa ngemis sana ngemis sini. Itu luar biasa bahwa Hasbullah. Jadi misi luar negeri, misi internasional ulama dimulai dengan Komite Hijaz, sesuai dengan semangat atau tujuan, goals, ghayah dari Nahdlatul Ulama adalah ukhuwah Islamiyah, watoniyah, puncaknya, peaknya adalah ukhuwah insaniyah, ini internasional namanya, internasional. Nah, situlah ulama memang sebagai al-ulama umanaul ummah. Ulama itu yang menerima tanggung jawab membina, mendidik, memelihara, meningkatkan kualitas umat Islam. Itulah ulama sebenarnya. Bukan ulama cek-cek, ulama kawe-kawean, ulama tenanan seperti itu. Dan bawah itu contohnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan haul ini, mari kita harus bangga, kita harus yakin, nahnu ashabul haq, we are the owner of the truth. Kita harus yakin kita ini pemegang kebenaran. Mencari kebenaran di mana lagi? Kita udah ikut Mbah Hashim, ikut Mbah Wahab, yang kemudian ikut Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Ghazali. Mau cari qudwah siapa lagi? Mau imam siapa? Mau kiai siapa? Kita harus yakin. Nahnu ashabul haq. Nah, kemudian kita singkat saja, waktu Muktamar Jombang tahun 2016 punya tema memperkokoh Islam Nusantara untuk perdamaian dunia. Itu juga mimpi saya, mimpi itu ngelamunnya saya, bagaimana dengan semangat Islam Nusantara ini kita bisa menjadi penengah juru damai, terutama di Timur Tengah yang sudah 40 tahun perang saudara nggak pernah selesai. Alhamdulillah baru saja kemarin, hari apa kemarin dong? Hari Senin sore tanggal 29, saya diajak bicara konferensi Palestina. Undang resmi dari Qadil Qudah, Syekh Mahmud Al-Habbash, sampai dubesnya datang sini kantor agar kita ikut bicara. Alhamdulillah kita ikut bicara, menjelaskan sikap Nahdlatul Ulama selalu bersama Palestina dan menolak Safqatul Qarn. Apa ya terjemahan yang ada terleksi, lelang abad 21. Jadi Donald Trump punya konsep akan memberi uang 50 miliar dolar selama 4 tahun. 4 tahun 50 miliar kepada orang Palestina yang ada di tepi barat. Tapi ini tujuannya jelek ini. Nah, silakan katanya orang Palestina yang ada di tepi barat, Dofa Gorbia, silakan hidup kerja, hidup tenang, nyaman, ada modal, ada dana, silakan. Tapi di latar belakangnya jelas tujuannya tidak baik, jelas tujuannya tidak seperti itu tujuannya. Untuk mengekang, untuk aneksasi, untuk mencaplok tepi barat. Tepi barat yang sekarang ibu kota PLO, ya, ibu kota Munadzamat Tahrir, Yasir Arafat lah, Ariha di sana, Jericho atau Ariha, yang ada Kudus di situ. Jadi Kudus sudah menjadi Trump tanda tangan, Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Bukan lagi Tel Aviv, tinggal kapan pindahnya saja. Itu adanya di Palestina Timur. Dan Dofa Gorbia atau tepi barat akan diberi uang, diberi anggaran 50 miliar dolar selama 4 tahun, asal, nah pasti itu. Kenapa kita curiga? Kenapa kita nggak percaya? Karena Palestina tidak diajak ngomong. Itu sepihak. Donald Trump sepihak ngomong kayak itu, memutuskan seperti itu. Safqatul Qarn, pelelangan abad 21. Palestina nggak diajak ngomong. Berarti jelas niatnya busuk. Jelas niatnya ada niat yang busuk di belakang itu. Kemarin alhamdulillah NU sudah memberikan sikapnya dengan tegas dan jelas, tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling, bahwa
Amerika yang konon katanya kampion demokrasi, kampion hak asasi manusia, human right, ternyata di sana masih ada diskriminasi, rasis, yang putih menghina yang hitam. Dan itu bukan hanya terjadi satu kali, yang kemana ada terbunuh itu bukan hanya sekali itu, sudah ratusan orang hitam dibunuh seenaknya oleh polisi-polisi kulit putih itu. Maka itulah apa yang terjadi di Amerika. Terakhir, kalau tadi Bu Gubernur berbicara tentang kita adalah berperan besar membangun nasionalis religius, sayang Pak, betul kita ini Indonesia ini nasionalis religius, tapi kalau bagi-bagi kue yang dapat nasionalis, yang religius kurang, nggak dapat. Kalau dapat bagi-bagi kue, bagi-bagi rezeki, yang dapat yang nasionalis, yang religius gigit jari, NU nggak pernah dapat apa-apa. Begitu Orde Baru, dulu NU ikut membangun Orde Baru, yang dapat anggaran besar, pendidikan, satu pendidikan saja, Unmer mana Malang, itu siapa itu? Punya siapa itu? Kalau di Surabaya Wijaya Kusuma, punya siapa itu? Mana ada pesantren yang dapat anggaran ketika Orde Baru pada ikut membangun Orde Baru, membentuk Orde Baru. Walhasil religius, nasionalis, religius. Tapi kalau sudah menang, berhasil, nasionalis yang kenyang, religius yang la haula wa la quwata. Allahumma fil wahlamhu wa'afi anhu waj'al jantam awatma. Mudah-mudahan zuriyah Mbah Wahab diberi kekuatan lahir batin, meneruskan perjuangan Mbah Wahab. Begitu pula kami semuanya, warga NU atau pengurus NU, siap melanjutkan amanah yang sangat berat dan mulia ini, amanah Mbah Hasyim Asy'ari, amanah Mbah Wahab, para ulama yang lain, insya Allah. Tidak usah sedih, tidak usah bingung, Allah bersama kita, selama kita madumna ala thariqil haq, insyaallah. Mohon maaf, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahu fi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.